Ya kalau kita tahu spesies manusia pada akhirnya akan punah dan kemudian jenis ya teknologi apa yang kita butuhkan untuk bisa menyelamatkan manusia itu bagian-bagian dari Pancasila juga ya saya kira Nah saya ingin mengatakan pendekatan yang paling tepat untuk mengembangkan Pancasila adalah dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan. Narasi lintas generasi. Satu acara mendiskusikan pemikiran-pemikiran kritis, pemikiran-pemikiran alternatif dengan sudut pandang yang mampu membantu memecahkan problem bangsa. Ruang publik kita yang ditandai oleh kekumuhan, caci maki, emosi, dan hasrat untuk saling membenci harus disudahi. Mari kita ikuti narasi lintas generasi, berdiskusi tanpa caci maki. Pak Heri? Pak? Wah, neng, itu lagi. Pak Heri? Oi. Walah. Oh, kowe to ya? Kok esuk-esuk wis tekan kene iki ora kuliah apa piye? Rasi do ujian, makanya aku rene. Oh. Kang Rantoni ning ndi yo? Sakit mau esuk ki aku dong weruh, Cik. Ana apa to? Serapa apa? Kopi. Oh, Kopi iya. siji. Kop adate. Oh, Ya. sip. Waduh, kopi ini malah aja ning jero. Wah. Nah, ini sisa ning jero ya. Ya. Wah, Iya, suwe. halo Kang. Iya. Sekondi tak enteni ket mau e. Biasa tenang. Kenapa tuh? Ngene lho. Aku meh curhat. Curhat apa? Aku lak duwe pacar anyar. Terus? Nah, omah iki ning Kampung Wetan. Ah. Lah ngerti dhewe to? Kampung Wetan ro kampung kulon ki ora rukun. Ha piye carane rukun ki? Ben aku iso ketemu. Ini menurutku ya, menurutku lho. Ayo awake dhewe iki ngumpulke pemuda Kampung Wetan karo Kampung Kulon kuwi terus dianake pertunjukan seni tradisi. Wah, Iki ben supayane iso ngempel dadi siji, ben ora mung congkrawe ben dina aku ya bosen e. wah apik kuwi. Lah iya, Terus siji, apa? haragate. Ayo gotong royong. Aku duwe son. Kowe nganggo sonku. Ibumu nyewake tenda kursi to? Wah bener kowe. Lah iya. Kostume nganggo ngene Kang Heri. Wah bener. Ha iya. Bener kuwi. Wis. Kan dhek nyewake kostum barang to. Heeh. Cocok Lah banget iya. iki. Wis kuwi malah engko iso apik kedadiane kowe arep ngapeli pacarmu ning Kampung Wetan. Yo, beres. Ora ono masalah. Yakin to kok. kuwi? Oh. Kowe ngopo? Kok tis-tisan tekan kene? Cedak-cedak karo cah Kampung Wetan. Lah apa to? Hah? Lah aku mau nemoni Kang Rantoni kok. Kowe ngerti Rantoni iki sapa? Wong genasa Kampung Wetan kowe ngopo? Lah Kowe terus arep ngracuni napa? anakku to mesti? Bu. Niki gadah tujuan sing sae, ajeng menyatukan pemuda Kampung Wetan kali Kampung Kulon. Men supayane iso Menyatukan apa? Wis cetha nek Kampung Wetan karo Kampung Kulon ki ra iso dadi siji. Nggih, Ket saged biyen ki mawon. wis ora akor. Ya wis ra iso kok. Lah kersane iso akur niku men piye carane ngoten lho. Wis rasa ngowahi adat. Wong sadate ngono, tradisine iki rakur, tradisine iki gelut, tradisine iki geger. Leres, nek tradisi niku mboten saged diowahi. Neng perilakune nom-noman wetan kalih nom-noman kulon niku kersane iso berubah lho, ora mau gelut Kembali wae. wae karo aku ayo. Loh. Rasa reko-reko. Lah Kang Rantoni ini wong apik lho. Ora Wes, melu wong apik. apa-apa. Wong apik apa wis ayo bali karo ibu. Manut ora kowe? Niki tujuane sae. Iki ki ana apa to? Iki lho, Bu Hari. Ngapa ta, Wong Kang? kene iki duwe tujuan apik. Aku karo Tian iki pengen menyatukan pemuda Kampung Wetan karo Kampung Kulon. Lah kok ora oleh iki lho. Oh, nek ngoten niku jenengan Bu sing mboten bener. Wong iki lho, sing cah nom-nom kuwi arep gawe rukun. Piye carane supayane ben rukun. Lah jenengan niku dadi wong sepuh kok malah ora nyengkuyung ra bener to niku, Bu. Kowe iki rak yo wis ngerti to.
Wis ket jaman leluhur mbiyen sing jenenge Kampung Wetan karo Kulon ki ora iso akur ya wis. Rasa omahe adat. Sik ta, Bu. Niku rak jaman biyen. Lah nek saiki iso dadi rukun lha ngopo ora rukun? Wis nyatane ra iso. Nggonamu kuwi ra becik. Senengane mung do kumpul-kumpul ra nggenak. Sak tak tetek ngono Sik, kae. kok sik ta, Bu? Apa nggih jenengan niku nggih mboten do tetek, do kumpul-kumpul. Penggonaku kerja bakti. Malah do klite kok. Ra iso gotong royong kerja bakti ngewangi tanggane kuwi cetha. Niku ra rumangsane jenengan. Ayo ora tek nggonamu ki sak kleru. Iki do ngopo? Niki lho, Ribut nang ngarep warunge wong. Aku ora antoni kuwi arep mempengaruhi anakku. Niki lho, Kang. Aku ki wis krungu saka jero. Bocah loro iki duwe pamrih apik. Arep ngrukune Kampung Wetan karo Kulon. Negarane dhewe iki kuwi negara sing Pancasila. Ngerti ra? Ane yo ora iso. Rukun, toleransi, lan gotong royong. Kowe pengen ngerti Pancasila iki piye? Ha iya. Nah, delok narasi lintas generasi. Salam tradisi, narasi lintas generasi, berdiskusi tanpa caci maki. Fragmen yang tadi kita simak itu menjadi pelajaran buat kita bahwa kesehari-harian kita bisa menyaksikan bahwa konflik, perbedaan pendapat, bahkan sampai munculnya ketegangan menjadi menu sehari-hari. Di situ pula kita ternyata punya kemampuan untuk menghubungkan bahwa perbedaan, variasi di dalam sikap itu membutuhkan dialog, membutuhkan perbincangan. Narasi lintas generasi dimaksudkan untuk mengurai itu. Apa yang tercermin di dalam kehidupan sehari-hari yang tadi disajikan dalam fragmen itu mengingatkan pada kita bahwa kita punya ideologi bangsa, Pancasila. Sebagai dasar negara, dia menjadi bagian penting mempengaruhi sekaligus landasan di dalam praktek bernegara. Dalam praktek kehidupan sehari-hari kita juga melihat betapa pentingnya mendiskusikan, membicarakan dan memahami Pancasila itu untuk menjadi bagian keseharian kita. Baik sebagai pengetahuan, baik dalam praktek kehidupan dengan pengalaman yang begitu rupa. Kita akan membahas itu. Dan kita hadirkan narasumber kita yang cukup kompeten membahas persoalan Pancasila berkenaan dengan tema kebangsaan. Kita hadirkan Kepala Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada, Dr. Agus Wahyudi. Nah, Mas Ari, tadi itu aku jujur bingung banget loh. Ini kan temanya Pancasila ya. Yeah. Terus aku itu terakhir denger Pancasila aja zaman kuliah di semester berapa? Semester 3. Nah, tapi aku masih sama teman-teman tuh kalau lagi pelajaran Pancasila, itu kayak kadang tuh kita cuek gitu. Jadi kita kayak nggak ngerti makna Pancasila itu sebenarnya kayak gimana. Mungkin Pak Agus bisa membuat saya dan teman-teman lebih mengerti gitu. Makna Pancasila kayak gimana sih, Pak? Ini generasi milenial, Pak Gus. Ya, dan kita generasi kolonial. Enggak kayak gitu juga. Itu pertanyaan penting dan sangat menarik. Saya mengalami juga pendidikan Pancasila yang dalam tanda kutip kira-kira tidak terlalu menarik ya. Tetapi sebenarnya dari segi semangat, prinsipnya banyak orang tidak tahu bahwa memiliki Pancasila itu adalah satu keberuntungan, satu kemewahan. Sebenarnya ini sesuatu yang harus kita syukuri dan nanti juga tugas generasi kita, termasuk nanti generasi baru,
mencerna ini dengan lebih seksama dan mempertahankannya. Kalau terbukti ini baik. Jadi ide pertama Pancasila itu adalah bagaimana bangsa yang bersatu, yang beragam, yang majemuk. Ya, tahun 45 atau bahkan era-era sebelumnya membayangkan Indonesia yang sangat beragam dari segi agama, suku, bahasa, warna kulit, hidup bersama dalam satu sistem kerjasama yang disebut nanti negara Indonesia. Itu kita generasi sekarang mungkin menerima sebagai sesuatu yang taken for granted, sebagai sesuatu yang ya sudah sendirinya seperti itu. Tapi bayangkan di masa lalu memperjuangkan persatuan itu sulitnya seperti apa. Dan kemampuan para pendiri negara kita, Bapak dan Ibu kita dan terutama Soekarno saya kira yang mencetuskan istilah ini pertama kali, memperkenalkan sebagai sebuah konsep awal itu di situ. Jadi ini sebenarnya kunci untuk menjawab bagaimana persatuan dijaga dalam keberagaman dan bagaimana keberagaman dikelola dalam rangka persatuan untuk hidup bersama. Nah kalau sekarang itu ya Pak, kan zaman sekarang di mana orang-orang itu dengan kemajuan teknologi juga itu tuh saya sendiri dan teman-teman itu merasa tidak tidak merasakan kehadiran adanya Pancasila gitu. Dengan nilainya kan ada 5 butir Pancasila, 5 butir sila. Nah itu 5 sila, ya 5 sila dan di masing-masing sila itu di dalam kehidupan sehari-hari itu berasa kayak kita nggak menerapkan gitu. Jadi kita kayak lebih mengikuti teknologi kali ya Mas. Jadi lebih ke peradaban zaman yang sekarang, terus dengan tren-tren sekarang. Jadi nggak mengikuti Pancasila yang persatuan, yang keberagaman, lebih nggak terasa gitu. Gimana ya Mas bilangnya itu? Iya, jadi saya kira yang sering membuat perdebatan juga mungkin atau belajar Pancasila kadang-kadang ini apa sih yang juga, itu karena cara kita mungkin memahami ini sebenarnya nggak begitu pas seringkali. Seperti saya kira sebenarnya gini, jadi setiap bangsa atau bahkan komunitas, kelompok nanti dalam masyarakat itu kan biasanya selalu mencoba merumuskan identitasnya atau siapa kita, jadi menjawab itu kan. Nah Pancasila waktu itu juga sebenarnya lahirnya kan tahun 45 itu bermula dari pernyataan pertanyaan ya Rajiman Wedyodiningrat Ketua BPK dalam sidang pertama itu kita nggak perlu bicara sejarah tapi intinya bertanya apa dasar negara yang mau kita bentuk. Ya, itu pelajarannya kayaknya waktu saya ke SMA sih Pak. Iya. Udah berasa membosankan di kelas sudah melajarin itu ada itu sejarah dulu. Tapi kemudian kalau kita berapat atau bersidang itu lalu ketua rapat menetapkan yang namanya agenda setting itu kan kemudian para peserta sidang fokus ke situ. Yeah. Nah antara lain gitu, jadi kelompok Islam menyajikan Islam sebagai dasar negara, ada macam-macam. Nah, akhirnya Soekarno bicara ini yang dimaksud ketua sidang sebenarnya adalah Pancasila. Dia memperkenalkan itu, yang namanya dasar negara atau apa. Jadi ini menarik melihat kenapa kemudian ide Soekarno yang kemudian diterima dengan tepuk tangan sangat meriah. Semua orang merasa terpayungi menjadi bagian dari gagasan itu. Nah yang harus kita perhatikan cara berpikirnya dan ini yang saya kira penting dipahami oleh kita semua ya. Ketika kita mau mengajukan satu usulan atau gagasan, pertama-tama yang harus kita pikirkan adalah bukan apa yang terbaik bagi saya dan kelompok saya, tapi berpikir yang disebut dengan nalar publik. Kira-kira gitu. Jadi memikirkan apa yang menjadi concern, keprihatinan, kepedulian orang-orang lain. Nah, kemampuan Soekarno ada di situ. Dia mengadres menjawab pertanyaan dengan cara menyajikan satu formula yang semua orang menjadi bagiannya. Ya, dia bicara misalnya nanti prinsip kebangsaan karena ide persatuan, karena tujuan waktu itu concern utama adalah bagaimana mempersatukan Indonesia. Tapi dia juga
bicara tentang ketuhanan, tentang prinsip-prinsip itu ya. Karena juga ada beragam kelompok agama dan sebagainya. Tapi juga diingat, dan ini yang sering diributkan oleh masyarakat kita. Soekarno misalnya bicara tentang Trisila dan Ekasila. Sebenarnya yang harus kita lihat adalah cara berpikirnya ini. Ya bukan misalnya mengganti Pancasila dengan Trisila atau Ekasila, tapi bahwa cara berpikir Pancasila yang memikirkan itu ide res publica atau republik itu kan kita berpikir untuk common good, untuk kebaikan bersama ini apa sebenarnya. Membayangkan itu. Nah Pancasila akhirnya juga sangat konkret. Di samping kita nanti bicara tentang institusi politik, lembaga politik yang baik untuk mengelola bersama. Tapi ya hal-hal seperti dalam contoh fragmen tadi, bagaimana dalam kehidupan masyarakat kita berhubungan satu dengan yang lain. Termasuk teknologi, saya kira ini perkembangan baru dan menarik itu kan sebenarnya alat ya, tools ya Pak. Nanti teknologi berkembang juga saya kira akan, artinya kalau teknologi itu ada inovasi terus menerus. Hari ini yang populer mungkin HP, besok kita komunikasi dengan hologram atau apa ya, kita belum tahu ke depan, tapi perkembangan teknologi akan bergerak terus. Tapi ini menarik memang. Nah Pak, kalau sekarang kan tadi yang Bapak bicarakan tuh tentang zaman dulu Insinyur Soekarno membentuk Pancasila, kan kalau dulu itu kita melawan penjajah kan. Nah kan kalau sekarang itu kita udah merdeka, malah kita melawan bangsa kita sendiri, maksudnya dari dalam, apalagi dengan kemajuan teknologi gitu kan. Itu gimana ya relevansinya antara problem bangsa dengan nilai Pancasila sekarang. Problem bangsa yang aku maksud tuh sekarang kayak anak-anak muda aja. Banyak kan nongkrong di kafe, habis itu mereka itu jarang banget yang punya jiwa nasionalisme yang tinggi. Gimana caranya relevansi dari makna sila Pancasila itu tuh bisa terjemahkan di anak-anak muda gitu? Ya sebenarnya nanti ini ya Bab, saya kira yang menarik dari pembahasan Pancasila itu tadi kan kita membayangkan atau berimajinasi tentang bagaimana kehidupan bersama atau bentuk bersama, organisasi yang paling baik dan tepat gitu. Sistem kerjasama apa yang paling baik dan tepat. Kita membayangkan misalnya apa tugas dan fungsi negara di situ. Ya kan, anak-anak muda atau generasi baru Indonesia misalnya, saya kira kepentingan kita semua adalah bakat-bakat mereka bisa bertumbuh, kreativitas mereka bisa berkembang, misalnya gitu. Jadi lalu juga kesejahteraan rakyat bisa kita jamin, bisa kita wujudkan. Orang tidak ada yang kekurangan makan, kita punya infrastruktur kesehatan yang bagus, kalau sakit kita berada di tangan dokter yang tepat, kita punya infrastruktur pendidikan yang bermutu, semua orang belajar dan bisa, dan untuk mengembangkan bakat itu karena produktivitas penting. Tapi juga misalnya kalau malam hari ibu kita atau saudara perempuan kita jalan-jalan di tengah malam aman misalnya ya, polusi udara tidak menjadi ancaman, jadi kita bisa menghirup udara yang bersih, hal semacam itu kan, hal yang sangat konkret. Dan artinya juga generasi muda sebenarnya nggak ada bedanya nanti juga tantangannya, saya kira kita semua di situ membayangkan Indonesia ke depan akan seperti apa. Bersama juga bangsa-bangsa lain, artinya Pancasila seharusnya juga bisa menjawab kebutuhan kita untuk membayangkan kehidupan di bumi di masa depan seperti apa. Ya kalau kita tahu spesies manusia pada akhirnya akan punah, dan kemudian jenis ya teknologi apa yang kita butuhkan untuk bisa menyelamatkan manusia, itu bagian-bagian dari Pancasila juga, dan jarang orang yang berpikir ke depan ya, saya kira Nah, saya ingin mengatakan pendekatan yang paling tepat untuk mengembangkan Pancasila adalah dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan. Ya, dan memang ada kontroversi nanti awal kita misalnya tentang hubungan agama dan negara di Pancasila sampai sekarang itu menjadi isu penting, tapi saya kira kalau kita nanti negara mengambil kebijakan tentang pengelolaan kehidupan sosial dan masyarakat based on science, itu akan safe, based on evidence. Jadi lalu perdebatannya lebih
lebih aman lah di level itu, dan itu kenapa peran atau fungsi expert keahlian itu penting. Tetapi ya ini saya mau mengatakan dalam sistem demokrasi yang juga dianut Pancasila, faktor interest atau kepentingan individu termasuk emosinya itu juga penting. Oh iya, makasih banyak Pak. Itu benar-benar menyadarkan saya. Coba sekarang saya tanya menurut pandangan Mas Ari itu kayak gimana? Bener gak sih dari yang Pak Agus bilang? Jadi cerita Pak Agus itu mengajak anak muda untuk melihat konteks historis lahirnya Pancasila. Itu catatan yang pertama. Jadi ada perdebatan di mana mengapa Pancasila itu dihadirkan. Nah, kalau pertanyaannya itu apa hubungannya Pancasila ini dengan problem sekarang? Yeah. Di mana tadi pertanyaannya generasi milenial ini kan sejarah masa lalu, konteksnya masa lalu itu tantangannya beda dengan sekarang. Nah, melalui lacakan historis, pengetahuan itu kita tahu setiap generasi memang harus menerjemahkan problem dia. Nah, tugas kita adalah menerjemahkan problem itu dan menggali sejarah itu, bukan sejarah dihadirkan untuk hari ini, bukan. Tetapi Pancasila yang di dalamnya ada nilai-nilai yang pesan-pesan penting kayak gitu didiskusikan terus-menerus dengan perspektif pengetahuan. Ini membuat kita itu akan tahu, oh ternyata ada hubungannya loh. Jadi cerita di fragmen tadi misalnya gak usah ribut terus toh. Wong kita ini punya kebiasaan menyelesaikan masalah. Gotong royong itu apa hubungannya? Kalau terus-menerus dia bertengkar di sini, ini ada hubungannya nggak dengan Pancasila ini? Seolah-olah nggak ada gitu. Kalau kita nggak melacak Pancasila itu ada nilainya kayak apa gitu. Nah tadi dijelaskan oleh Pak Agus itu dengan cara kita mengetahui asal usul, lalu menjadi pengetahuan, tidak sekedar doktrin, maka anak muda dengan kreativitasnya bisa nggak sih mempelajari Pancasila dengan informasi yang terbaru. Mengenalkan Pancasila buat anak muda yang tadi misalnya Mira, saya itu kalau dapat pelajaran dulu misalnya filsafat Pancasila gitu. Itu kan kalau ngajarnya ceramah saja di saat itu orang ikut karena takut supaya dapat nilai. Iya. Tapi belum tentu masuk di kepala. Tapi saat itu ya mau tidak mau harus dengarkan karena cara pelajaran yang sangat represif. Nilai-nilai yang bagus, nilai yang baik itu harus dilakukan, dihantarkan dengan cara asik. Nah, tantangan sekarang itu begitu. Iya. Nilai yang oke gitu. Tapi kalau kita nggak mampu mengantarkan dengan cara yang oke gitu. Misalnya tadi debat di fragmen Iya, tadi. di Sinepra. Ibunya itu meyakini bahwa nggak usah ini wong ket biyen yo ribut gitu. Neng kan generasi dulu menjaga keributan supaya nggak bentrok gitu. Iya. Tapi pertanyaannya kan dia berinteraksi. Nah, ada inisiatif tadi itu lewat gotong royong, lewat kerja bakti. Itu salah satu ekspresi penting untuk menafsir Pancasila dari sisi praktek kebudayaan sehari-hari. Nah Mas, Iya. sekarang aja itu ya, kayak tadi di Sinepra kan ada gotong royong, solidaritas, toleransi. Iya. Itu tuh rasanya kok udah nggak tak temukan lagi ya, kayak di rumah aja gotong royong itu tuh kayak cuman formalitas aja, itu pun kadang cuman sebulan sekali, dan itu yang ikut rata-rata udah generasi tua. Generasi Iya, milenial iya. rata-rata di rumah nongkrong, Iya. ngegame, Iya, gitu iya, aja. iya. Itu soal Menarik cara itu. menurutku. Jadi kalau saya sebut gotong royongnya dulu ya kerja bakti ngedeke rumah. Gitu. Mungkin sekarang solidaritas. Kalau ada bencana alam, dia lewat media sosial solidaritas bantu gitu. Tiba-tiba dia transfer gitu. Itu juga bagian gotong royong dengan manfaatkan teknologi. Saya ingin mengatakan nggak perlu membenturkan, karena jangan-jangan milenial punya cara sendiri di dalam menafsir gotong royong. Yang harus kita diskusikan kan Iya, persis. Iya. makna dari gotong royong itu dengan cara baru. Dengan teknologi tentunya solidaritas sekarang. tadi gitu. Gimana Pak Agus menurutmu? Saya menangkapnya gini, jadi yang sebenarnya pertama-tama bertanggung jawab untuk melaksanakan Pancasila itu adalah pejabat dan aparatur negara. Itu Pertama. itu kenapa Pancasila disebut sebagai dasar negara. Itu karena melandasi ya kehidupan publik dan politik sebagai sistem kerjasama. Nah, kita tahu nanti misalnya struktur pemerintahan, aturan main, misalnya seperti institusi politik itu mempengaruhi perilaku. Juga misalnya cara narasi, pejabat membuat narasi. Kalau misalnya pejabat-pejabat kita bertengkar atau apa misalnya ya, mengeluarkan kata-kata yang
Yang tidak seharusnya yang tidak yang Caci maki. maki semacam itu memberi contoh juga dan kenapa kemudian penting melihat sebenarnya praktek Pancasila dari ini. Tapi kalau masyarakat kita generasi muda juga itu punya dunia sendiri yang nanti juga misalnya dalam kerangka demokrasi yang Pancasila juga menarik untuk dilihat sebenarnya juga bicara ke sana juga prinsip apa yang mau kita bangun. Generasi muda juga punya hidup dunia sendiri yang kita, saya kira tadi yang mau disampaikan Arijito adalah bahwa misalnya kebiasaan yang disebut dengan gotong royong ya berubah tapi polanya bisa berbeda gitu karena perkembangan teknologi itu ya. Spiritnya sama, solidaritas. Spiritnya sama dan ini juga misalnya dalam ilmu pengetahuan nanti dikaji terus misalnya bagaimana orang yang misalnya berbeda bisa bekerja sama ya. Misalnya saya jadi muncul pertanyaan gini Pak. Kan kalau sekarang itu punya metode berbeda dengan kayak teknologi. Nah itu tuh gimana caranya? Apakah bisa generasi tua itu menyatu dengan generasi milenial sekarang? Kan generasi milenial maksud menyatu tuh kan kalau generasi tua tuh mungkin lebih banyak kayak lebih kayak ceramah gitu kan, lebih kayak lebih ngasih tahu kamu tuh harusnya kayak gini, Pancasila kan kayak gini, persatuan, ibu ya solidaritas, gini-gini lebih baik, lebih banyak apa ya? Diceramahkan. Sedangkan anak muda sekarang kan diceramahkan kayak jadi gini loh sulitnya tapi juga menariknya belajar Pancasila itu kan terkait dengan dua layer pengetahuan yang berbeda. Jadi di dalam Pancasila ini kalau kita mau paham Pancasila dengan baik kita harus menguasai yang disebut dengan pengetahuan normatif, pengetahuan tentang apa yang seharusnya. Jadi what ought to itu misalnya apa itu adil, apa itu benar. Itu kan pengetahuan normatif. Apa itu baik? Dari mana kita belajar kebaikan, kebenaran, keadilan. Nah orang-orang tua biasanya yang suka ngomong itu kan. Ngomongin agama-agama juga gitu. Standar-standar kebaikan kita belajar dari sana. Tetapi ilmu Pancasila itu juga ilmu pengetahuan faktual empirik tentang how things work, bagaimana bekerjanya sesuatu. Nah, nanti dalam membentuk kerjasama kita itu perlu menggunakan dua layer penemuan-penemuan atau pencapaian dari dua pengetahuan itu. Jadi misalnya bagaimana sebenarnya misalnya untuk generasi milenial seksualitas bekerja, gender, apakah betul hanya male dan female? Ya, kalau menurut sains gender itu ada male, ada female, ada hermaprodit. Hermaprodit itu orang dengan ovarium dan testis yang hampir seimbang. Jadi kenapa kita punya waria atau apa ya? Tapi ada quasi female hermaprodit dan quasi male hermaprodit dengan degree ovarium dan testis yang berbeda. Jadi ada keragaman gender di situ. Tapi apa yang kita punya di negara kita kan KTP-mu mungkin hanya male dan female. Jadi kalau kamu kebetulan di gender yang berbeda di luar itu, kamu dianggap misalnya bukan bagian dari sesuatu yang diakui dan kalau nggak diakui, if you are not recognized, kamu nggak punya akses pada sumber daya, pada resources. Itu termasuk yang dihadapi agama-agama misalnya. Kenapa hanya ada misalnya ya di Indonesia itu ada 6 agama saja yang diakui. Dulu 5 bahkan, Gus Dur menambahkan 1. Tapi sejarahnya ini politik. Dan ke depan ini tantangan penting generasi muda. Hidup bersama yang plural, yang majemuk, yang toleran, yang terbuka, tapi juga tetap bersatu. Itu seperti apa mengaturnya? Menurut saya sains itu penting untuk inform tentang kenyataan. Misalnya ya kalau agama dan kepercayaan ya seharusnya setiap orang harus dilindungi untuk mempercayai apa yang diyakini. Jadi di zaman dulu juga sudah ada kebiasaan cara hidup agama-agama tribal ya, ada kejawen. Sebenarnya macam-macam di kalau ngomongin agama, tapi nanti juga tadi gender, isu-isu yang terkait dengan keadilan, yang dimaksud adil itu apa? Bagaimana memastikan agar bakat-bakat setiap orang tumbuh. Dana kita budget pendidikan itu sebaiknya di-spend untuk apa? Itu kan pertimbangan-pertimbangan Pancasila ya kan akhirnya.
Iya benar. Kalau dari Mas Ari Mas, kan kalau dari Pak Agus tuh lebih ke keragaman gender laki perempuan kayak gimana sekarang, apalagi ada Ya, Mbak Prodi dan itu lain-lain. contoh ya, Iya, itu contoh contohnya kecil aja. yang saya kira banyak sekali unlimited contohnya. Kalau menurut Mas Ari itu kayak gimana Mas? Kalau kita lihat Untuk dalam menyatukan generasi itu. Jadi mengapa ini kita juga title kita narasi lintas generasi, karena sejak demokrasi ini dipilih sebagai sistem politik pasca otoriterisme, ini buah dari reformasi, ada tantangan cukup serius buat kita memanfaatkan ruang kebebasan. Interpretasi kita atas kebebasan soal pengakuan salah satunya. Generasi yang merasa tua dan generasi yang merasa milenial ini mengalami sumbatan oleh saling mengunci di antara kutub itu. Sehingga Pancasila ini sebetulnya tidak sekedar sebagai sebuah produk sejarah semata, tapi harus kita lihat sebagai kerangka spektrum yang lebih luas. Sehingga dalam kacamata ini kita butuh ruang, ya, Ruang kebebasan. ruang untuk mendialogkan itu. Mengapa Mirna sebagai generasi milenial butuh membicarakan tentang Pancasila sesuai dengan posisinya, sesuai dengan interpretasinya? Itu diperlukan. Ya karena gimana? Karena gini, saya ingin mengatakan gini, sama juga yang generasi tua, tidak boleh menafsir, ada monopoli tafsir tentang Pancasila. Nah, disitulah kita akan menemukan titik di mana irisan, titik singgung tentang Pancasila sesuai dengan cadangan pengetahuan, stock of knowledge ya. Loh, saya ini ceritamu tadi ya. Saya ini punya pengalaman ya di kampung ini. Agamanya terus kemudian ini Islam, ini ada Kristen, hidup berdampingan. Ya. Tapi giliran pilkada kok tiba-tiba mendefinisikan agama masing-masing. Ini di kampung tiba-tiba kok mendefinisikan saya pendatang, kamu orang asli gitu. Padahal sebelum ada begitu, ini biasa aja gitu. Pertanyaannya adalah, mengapa ini terjadi? Apa hubungannya dengan Pancasila? Nah, seolah-olah tidak ada hubungannya. Karena orang tidak melihat Pancasila itu dari sisi value-nya, praktek kebudayaannya. Nah, kita sediakan ruang untuk membincangkan Pancasila itu dalam praktek keseharian. Di mana hubungannya dan di mana ketidakterhubungannya. Itu penting. Dunia Pak Kampus itu juga tertantang untuk ke sana. Mas Awi ini kan kepala pusat studi Pancasila. Di sana tentu tidak hanya membicarakan, meneliti Pancasila untuk kebutuhan kampus semata. Iya. Tetapi coba memotret, memetakan di luar sana itu ada apa yang menginterpretasikan Pancasila gitu. Lalu sumbangan pengetahuan yang diproduksi di kampus buat mereka kayak apa. Itulah kita bisa katakan kehidupan sehari-hari ini ada realitas yang bisa menginspirasi membentuk pengetahuan baru. Sehingga ini juga bekal kalau generasi milenial mau bicara Pancasila itu dengan caranya gitu. Ya saya setuju dengan Mirna sampaikan. Gak mungkin sekarang ini nyeramai kayak penataran P4 masa lalu. Mungkin beberapa butir yang itu diderivasi atau di breakdown dari sila-sila beberapa oke gitu. Tetapi cara menyampaikan, cara mengambil contoh, mendeliverinya sebagai sebuah metode itu harus berubah. Misalnya lewat animasi, terus kemudian lewat visualisasi, kemudian lewat film, lewat ketoprak, cerita sinema ketoprak itu banyak sekali pesan-pesan yang ternyata disampaikan. Tidak sekedar entertain, tidak sekedar hiburan ternyata gitu. Ternyata banyak maknanya. Nah, kamu kan sering nonton film Korea misalnya. Jangan atau gitu film banget. macam-macam itu. Anak-anak muda itu sering nonton itu. Cepat sekali nangkap kenapa Pancasila tidak dihadirkan sebagai sebuah dengan karya film yang membuat anak-anak muda menarik. Maksudku itu. Frankie Sailatu almarhum isu juga kita bicara. kan sebenarnya gini, mungkin kalau boleh aku nyoba nangkap ya yang dimaksud, apa bentuk keterlibatan generasi milenial atau bahkan yang lebih muda besok dalam rangka Pancasila gitu. Ya kira-kira. Nah, tadi menurut saya memang pendekatan tradisional untuk melalui untuk internalisasi ya, melalui indoktrinasi dan sebagainya itu udah nggak relevan, nggak tepat ya. Hanya sebenarnya gini, setiap individu atau setiap orang, bahkan Mirna atau Pak Jito dulu, bayangkan ketika lahir itu hidup dalam satu keluarga
keluarga inti ya. Itu mereka sudah punya nilai-nilai tertentu yang berbeda nanti dengan keluarga lain yang kebetulan misalnya beragama lain atau dari kebiasaan yang berbeda misalnya gitu. Dan juga nanti ngomongin tentang apa film di dalam TV yang dilanggan misalnya yang ditonton itu semua mempengaruhi pembentukan nilai kan. Tapi perhatikan juga setelah keluar dari keluarga orang tetap menerapkan nilai itu apa enggak gitu Pak? Ini setelah keluar dari rumah ya seseorang misalnya kamu Mirna itu akan keluar masuk dalam satu yang namanya collective identification, ikut kelompok organisasi yang disebut dengan masyarakat sipil. Jadi sebenarnya pengelompokan ini itu intinya satu organisasi atau asosiasi yang dibentuk oleh masyarakat sendiri untuk mencapai tujuan mereka biasanya. Nah itu yang kreativitas, inovasi, ya penemuan biasanya terwujud di situ. Nah kita tahu standar demokrasi kalau praktek Pancasila Orde Baru itu mau mengkooptasi masyarakat sipil itu. Organisasi diatur semua harus sesuai dengan Pancasila menurut tafsir pemerintah. Sekarang kan enggak, justru kita tahu untuk Pancasila yang lebih baik masyarakat sipil itu harus bebas. Ya, dengan metode baru. Ya, jadi lalu orang berkelompok dalam hal kayak gini harus dihormati, dihargai. Ya, dan karena kreativitas berpola dari situ. Negara itu sesuatu yang berbeda, yang Pancasila sebagai dasar negara sebenarnya berlaku pada level state itu, bukan mengatur pengelompokan semacam ini. Jadi kalian di sini misalnya kalau kelompok seperti Maus Tradisi atau apa, itu mengembangkan nilai-nilai sendiri dan kemudian bisa sama dan memperkuat Pancasila sebenarnya gitu ya kan. Tapi kemudian pada level-level yang berbeda, nah generasi muda peneran bacaan kita sebenarnya juga masuk pada semua level itu. Saya ingin misalnya ini jelasnya ya, membedakan Pancasila itu bisa dipecah dalam 4 hal yang berbeda. Nilai-nilai, ya, ada prinsip itu yang mengatur kehidupan. Misalnya prinsip kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam sila pertama Pancasila itu apa. Berarti tapi kemudian ada yang namanya policy, kebijakan. Kebijakan itu standar yang harus dipatuhi, tapi tujuannya adalah untuk memperbaiki kondisi sosial, ekonomi, politik ya. Tapi kemudian baru ada hukum atau aturan, laws. Ada 4 berarti ya Pak ya? Ya, ada 4 hal yang strata yang berbeda-beda yang nanti juga setiap individu warga negara termasuk generasi muda terlibat yang namanya engage itu masuk dalam 4 hal itu sebagai warga negara. Mungkin sebentar lagi kita mau break dulu nih Pak. Bisa kita bahas nilai, terus prinsip, kebijakan sama hukum ya Pak ya? Ya kita break sejenak dan kita kembali setelah pesan-pesan berikut. Hari gini pilih ketengan paling unlimited. Unlimited senak jidat. Unlimited sampai gondrong. Unlimited sampai lumutan. Unlimited sampai jempol panas. Dengan kuota ketengan unlimited sekelas Telkomsel. Aktifkan di My Telkomsel. Hari gini pilih ketengan paling unlimited. Unlimited senak jidat. Unlimited sampai gondrong. Unlimited sampai lumutan. Unlimited sampai jempol panas. Dengan kuota ketengan unlimited sekelas Telkomsel. Aktifkan di My Telkomsel. Jumpa dirinya di suatu suasana, terasa getaran dalam dada. Ku coba mendekatinya, ku tatap dirinya. Oh dia sungguh mempesona. Ingin aku menyapanya, menyapa dirinya, bercanda tawa dengan
inikah cinta, cinta pada jumpa pertama. Inikah rasanya cinta, oh inikah cinta, terasa bahagia saat jumpa dengan dirinya. Ku jumpa dia berikutnya, suasana berbeda, getaran itu masih ada. Aku dekati dirinya, ku tatap wajahnya, oh dia tetap mempesona. Ingin aku menyapanya, menyapa dirinya, bercanda dengan dirinya. Namun apa yang ku rasa, tak kuasa, tak tahu harus berkata apa. Ini kan namanya cinta, oh inikah cinta, cinta pada jumpa pertama. Inikah rasanya cinta, inikah cinta, terasa bahagia saat jumpa dengan dirinya. Rindu terasa dikala diri ini ingin jumpa, ingin selalu bersama, bersama dalam segala suasana. Ini kan namanya cinta, inikah cinta, cinta pada jumpa pertama. Inikah rasanya cinta, inikah cinta, terasa bahagia saat jumpa. Ini kan namanya cinta, inikah cinta, cinta pada jumpa pertama. Inikah rasanya cinta, inikah cinta, terasa bahagia saat jumpa dengan dirinya. Dengan dirinya. Nah, balik lagi di acara Narasi Lintas Generasi. Acara ini tuh juga dimeriahkan oleh seniman pelukis Mas Pak Agus, oleh Mas Suryadi Serintil. Yap. Jadi Mas Suryadi ini melukis narasumber kita. Ya, Mas Pak, tadi itu ada yang ketinggalan aku tanyanya. Gimana sih supaya Pancasila itu bisa bisa menerap gak hanya di perkotaan, jadi pedesaan juga kan biasanya kalau pedesaan bisa dikatakan lebih tertinggal untuk masalah teknologi. Jadi biar Pancasila itu juga tetap terterapkan di pedesaan, nggak hanya di perkotaan, karena perkotaan kan udah pasti lebih maju teknologinya. Kalau menurut Mas Ari kayak gimana? Sebetulnya teknologi itu sudah masuk juga di desa. Kalau kita lihat dari ekspresi pemanfaatan teknologi informasi di kalangan anak muda itu demikian dahsyat. Cuman memang kontennya itu seperti apa. Juga lebih memang di perkotaan seperti yang Mirna bilang. Cerita yang ditampilkan di dalam Sineprak tadi adalah realitas pedesaan, konflik antar kampung, gotong royong gitu. Sebetulnya sebagai sebuah habitat, tempat di mana semaian nilai-nilai itu di desa cukup mungkin kan. Hanya kemampuan kita untuk membuat kreasi itu agar kecerdasannya itu tumbuh sehingga anak muda itu diberi ruang untuk tampil. Itu Mirna, karena bagaimanapun juga kalau anak-anak muda itu tidak diberi kesempatan tampil, ya bagaimana dia mengekspresikan itu? Mungkin lebih ke contoh, Mas. Misal begini, ini kalau fenomena yang saya lihat, sekarang itu anak-anak muda banyak jadi kepala desa. Anak muda yang aktif di Karang Taruna, anak muda yang aktif di komunitas wisata desa gitu. Dan sebagian besar inovasi itu karena anak-anak muda.
Nah, bagaimana teknologi informasi dengan inovasi yang mereka miliki itu kontennya itu dengan membedah Pancasila sehingga tidak sekedar dihafal tapi dalam perbincangan di komunitas. Lewat apa? Lewat kasus-kasus yang mereka hadapi. Cerita mengenai konflik itu bukan cerita yang buruk, justru belajar dari konflik, kemampuan masyarakat desa, anak-anak muda itu tadi kreatif sekali ya misalnya. Nggak usah kita harus saling mengunci, justru sebaliknya gotong royong, mereka bisa berbaur gitu. Dan dengan cara seperti itu saya kira kok kreativitas akan tumbuh gitu. Kalau cara membedah Pancasila mungkin Pak Agus kali yang lebih tahu ya Pak. Kayak gimana Jadi sih? pada level ini ya normatif yang saya kira pertanyaan penting yang dalam masyarakat demokratik perlu didiskusikan adalah misalnya kalau budget kita APBN untuk pembangunan itu sekian triliun ya, dan kita melihat kenyataan di desa-desa teknologi belum menyentuh mereka. Ini komitmen normatif kita kalau misalnya kita membaca Pancasila, apakah orang-orang desa itu berhak juga atas pelayanan teknologi itu? Atau pembangunan hanya berpusat di Jakarta atau di kota-kota besar? Ini kan sebenarnya pertanyaan tentang kebijakan nanti. Dari kalau kita paham tentang misalnya bahwa prinsip bernegara adalah juga resources itu terdistribusi secara merata. Ya misalnya gitu. Itu prinsip Pancasila dan mempraktekkan kenapa Pancasila sebagai dasar negara sebenarnya yang paling bertanggung jawab memahami ini adalah para penyelenggara negara. Nah, tetapi ini kita membaca dari sudut pandang warga negara ya yang kira-kira kepentingan dan konsen kita apa. Di desa-desa saya setuju ada nilai-nilai yang hidup, kebiasaan yang sudah tertanam. Ada hal yang baik dan ada yang buruk juga di desa ya. Tapi yang baik itu kemudian yang dipelihara, yang kemudian misalnya menjelaskan kohesi sosial mereka, menjelaskan misalnya bahwa di desa bisa harmoni, kerukunan bisa tertata. Itu orang sebenarnya masyarakat selalu punya cara untuk mengatasi problem mereka dan apa kira-kira nanti sumbangan. Nah, nilai-nilai itu yang kemudian sebenarnya juga sering menjadi bagian dari kemudian kita tampilkan yang baik ya seperti gotong royong dan sebagainya. Walaupun gotong royong sebenarnya juga nanti dalam praktek siapa yang menggotong dan siapa yang meroyong itu kan di bawah Orde Baru itu pernah ada kritik-kritik tentang itu. Nah kalau kohesi sosial Mas Hari kan aku nggak begitu ngerti nih sosial politik budaya dan lain-lain tuh. Nah. Itu gimana kohesi sosial dengan Pancasila? Sebetulnya konsep kerukunan. Di tengah perbedaan orang bisa saling memahami, sikap toleransi. Tadi bakul di angkringan tadi kan, wah kita ini kan harus tenggang rasa, harus gotong royong, harus musyawarah, harus ada persatuan. Sebenarnya yang dibicarakan tadi sebenarnya kaitannya dengan Pancasila. Nah yang kita harus pikirkan kan praktek kehidupan kita sehari-hari itu ditarik ke sana. Bukan sekedar nilai-nilai ini kemudian dipraktekkan ke desa, bukan. Cermati ya kebiasaan-kebiasaan sebagai culture mereka, baik itu yang baik maupun buruk, mereka berdialog. Biar orang desa menemukan sakjane sing Pancasilais sih kowe apa aku. Kadang-kadang kan orang merasa sok Pancasilais ini. Wah, aku lebih Pancasila daripada kamu. Aku lebih beragama dibanding kamu gitu. Kemudian menuding. Itu gampang nuding itu. Nah. Padahal ngomong tok kuwi, Mas. Nah, itu makanya itu yang kita pikirkan sekarang adalah belajar bersama. Belajar dari realitas yang berkembang di masyarakat. Tadi misalnya Mas Agus menyampaikan soal keadilan bagi desa. Apakah seberapa jauh desa memperoleh akses? Desa sekarang sejak ada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 misalnya, itu kan aksesnya begitu besar. Mereka punya resources dana desa. Kemudian itu dari APBN, alokasi dana desa dari kabupaten. Kemudian pendapatan asli desa. Pertanyaannya adalah, nek wis ono danane, itu apa yang kita bisa manfaatkan buat perencanaan. Perencanaan tidak sekedar dokumen, partisipasi, musyawarah, merembuk sesuatu. Itu juga praktek Pancasila. Jangan kepala desa seenaknya nudang-nuding gitu. Lalu nyalah-nyalahkan gitu. Ini yang sebetulnya hal-hal yang menjadi kunci kita. Saya yakin anak-anak milenial akan seneng gitu. Dan
coba deh anak muda meng-create semacam website yang itu bisa memamerkan praktek-praktek kecil, praktek-praktek baik, memilih ketua RT, merencanakan membangun di dalam komunitas, merencanakan bantuan buat warga atau komitmen mereka pada kelompok difabel. Itu anak-anak muda keren itu. Nah, mereka diberi fasilitas, tampil, berperan. Nah, generasi senior itu nanti mendialogkan, apa sih maknanya gotong royong itu? Ngapain kudu dirembuk? Suwen gitu. Kadang-kadang kan gitu. Iya. Nah, konsep kesuwen itu kan konsep yang maunya cepat gitu. Oke, enggak kok. Kita musyawarah juga enak, selesai juga gitu. Nah, itu watak berpancasila. Tanpa harus menyebutnya kan akulah Pancasila. Tanpa itu mereka sudah mempraktekkan. Milenial mungkin gitu enggak? Iya, Kira-kira. benar, lebih banyak tindakan daripada jangan kebanyakan bacot. Iya. Gitu, Nah, sebenarnya engage atau keterlibatan itu selalu bisa dilakukan dan kita berharap justru misalnya generasi milenial itu adalah terutama juga anak-anak muda adalah generasi yang aktif, yang terlibat, yang peduli gitu kan. Dan misalnya gini, hal-hal yang dengan teknologi baru mereka bisa berperan sangat besar ketika ada narasi-narasi yang toksik yang keluar dari mulut pejabat, politisi atau apa. Generasi muda yang enlightened, yang tercerahkan bisa langsung mengengage mereka. Misalnya menanggulangi hoax ya, berita bohong dan itu. Tapi yang lain juga misalnya saya kira kecenderungan untuk membangun jembatan daripada membangun tembok-tembok. Misalnya di dalam masyarakat juga desa tadi yang digambarkan ada pengelompokan blok utara, blok selatan misalnya. Tapi refleksinya nanti di kota juga gitu dan ini akan selalu terjadi kemungkinan gagasan toksik menyelinap di dalam pikiran sekelompok masyarakat atau bahkan misalnya pejabat pemerintah lokal atau apa. Jadi di Jogja misalnya ada kampung-kampung yang khusus hanya untuk agama tertentu misalnya. Yang enggak ini sebenarnya sehat apa enggak untuk pertumbuhan kota kita. Ya misalnya gitu kan. Atau kos-kos yang hanya untuk agama tertentu. Etnis tertentu misalnya. Ini bertentangan atau enggak dengan Pancasila. Misalnya itu yang dimaksud bahwa kemudian sangat langsung sebenarnya kaitannya kalau kita memahami nilai-nilai, kemudian prinsip apa yang terkandung dalam nilai itu, dan baru kemudian juga tindakan atau policy kebijakan dan hukum aturan kita kembangkan dari pengertian-pengertian prinsip dan nilai itu, ya kan. Sebenarnya saya bingungnya sekarang gimana strateginya antara tadi etnis-etnis kan sekarang lebih bicaranya ke kelompok anak muda aja, geng-gengan gitu. Itu gimana mereka bisa nyatu? Padahal satunya bilang Pancasila, satunya ngapain pentingin Pancasila? Ya, saya kira kita tidak juga berpikiran untuk jadi satu dalam pengertian fisik gitu. Tapi minimal ada gagasan yang nyambung. Sebetulnya yang disebut sikap toleransi itu adalah menghargai bahwa saya berbeda dengan Anda, tapi perbedaan itu tidak harus menjadi alasan bermusuhan. Ini kan persoalannya kan ke sana. Nah, anak muda itu membentuk identitas diri itu bukan salah. Misalnya ada grup tertentu, asrama. Tetapi kesadaran untuk mengunci dalam identitas tertentu itu yang buruk. Jadi Anda bayangkan kalau ada perumahan khusus etnis A. Itu bagaimana dia bisa belajar dengan etnis lain. Terus perumahan yang khusus agama A. Itu bukan salah, tapi bagaimana dia akan belajar pada agama lain dalam arti toleransi kemanusiaannya. Bukan harus bersatu dalam arti keyakinannya, tidak. Tapi penghargaan atas perbedaan keyakinan. Respek itu yang paling penting. Di beberapa tempat itu memang gejala itu anak-anak muda perlu untuk mengurai. Saya ngatakan gini, kemampuan anak-anak muda menyerap teknologi informasi itu membuat kebekuan identitas itu menjadi cair. Jangan sampai justru media seperti medsos itu dimanfaatkan
sebagai arena permusuhan dengan memperkeras. Iya. Nah itulah misalnya saya ingatkan Pak W, dialog lintas generasi, narasi ini sebetulnya dimaksudkan supaya antar generasi, antar kelompok itu saling belajar bareng. Karena reproduksi kebencian itu akan memenjarakan kesadaran dan itu otomatis akan menjadi bibit-bibit disintegrasi. Kelihatannya ada dua pendekatan yang nanti perlu kita diskusikan kalau kita menghadapi misalnya tadi geng-geng yang kriminal. Kalau misalnya dalam standar umum masyarakat hukum ya, kalau tindakan itu kriminal ya pendekatannya adalah hukum gitu. Tetapi kita perlu paham juga apa yang menyebabkan misalnya anak-anak muda membentuk geng-geng itu, ya kan. Tapi sebenarnya bukan hanya geng-geng, kita lihat yang namanya masyarakat sipil yang tidak sipil, uncivil civil society. Jadi masyarakat sipil yang tidak memberi kontribusi pada demokrasi, pada Pancasila itu. Intinya kalau saya ada sekelompok organisasi yang berpikir kalau besok saya kuat dan unggul, saya akan memaksa semua orang seperti saya, seperti kami, kelompok kami. Doktrin. Bukan. Doktrin salah satunya, mereka ingin agar pikirannya diterima, tapi yang utama adalah mengontrol, bisa mengendalikan kekuasaan gitu ya. Itu yang problem utama dari masyarakat sipil yang tidak sipil itu. Jadi seperti misalnya ya kita tahu ada organisasi-organisasi yang dalam bahasa pemerintah disebut radikal groups atau kelompok radikal. Itu sebenarnya refleksi dari masyarakat sipil yang tidak sipil itu. Nah, bagaimana kita mengendalikan atau menata dalam standar demokrasi agar mereka yang tidak sipil, uncivil itu bisa ditarik dalam desain demokrasi gitu. Nah, saya ingin nambah gini Pak Awi ya, bahwa demokrasi di Indonesia itu dalam 2 dekade ini itu memperlihatkan ada kecenderungan penafsiran demokrasi hanya tata kelembagaan sama praktek election. Betul. Pengembangan habitat civil society kita itu enggak banyak. Maka keresahan seperti milenial rasakan Mirna, bahkan di lingkungan dia tiba-tiba membentuk. Itu kan mereproduksi generasi sebelumnya. Poin saya begini, munculnya milisi-milisi sipil yang kemudian memanfaatkan demokrasi untuk anti demokrasi dengan manfaatkan kebebasan tapi dia justru menegasi kelompok lain, itu bahaya serius. Dan kalau kita katakan apa hubungannya dengan Pancasila, kalau Pancasila sebagai sebuah konsensus politik yang kita diskusikan sampai sekarang ini, ya kita terima demokrasi sebagai sebuah sistem, memang bukan sistem yang terbaik, tapi sistem demokrasi adalah sistem yang minim risiko dibandingkan sistem yang lain. Dan Pancasila sebagai sebuah konsensus politik dan kita tafsir sampai sekarang memiliki relatif banyak manfaat, maka PR kita beri ruang buat anak-anak muda, jangan saling mengunci gitu. Betul. Istilah, iya kan? Kalau kita saling mengunci, itu maksud saya gini, ruang publik kita, saya selalu ingatkan kepada kita semua, ruang publik kita itu makin kumuh. Masa di YouTube itu berisi umpat-umpatan, ya, berisi cemoohan yang, tapi kemudian anak-anak muda setiap hari harus melihat itu. Pelakunya bukan orang-orang muda gitu. Pelakunya konon yang menyebut dirinya mengklaim tokoh loh, yang punya kelompok gitu. Menurut saya kalau ini tidak diikuti menu-menu baru yang sifatnya literatif dan anak mudanya disuguhi kayak gitu ikut, bukan berarti dia nanti nggak terpengaruh. Bisa aja sebagian terpengaruh kalau anak-anak muda hanya disuguhi oleh menu-menu yang menciptakan toksin, racun karena menciptakan kekumuhan. Ruang publik menjadi polutif. Jika ruang publik polutif gitu, saya yakin demokrasi kita akan makin mengalami kegoncangan. Nah ini PR kita. Gitu. Ya hal yang sangat mendasar kalau membicarakan ini tantangan demokrasi benar. Jadi bukan hanya memperkuat aturan main sebenarnya electoral system. Itu penting dan kenapa kita harus dan terus menerus misalnya membangun katakanlah wasit pemilu yang semakin impersonal dan profesional ya, yang
Fair. Yang fair gitu. Jadi lalu itu menjamin ke sana. Tapi yang substantif adalah bagaimana misalnya karena problem-problem sosial itu kan misalnya terkait dengan ketimpangan sumber daya. Ketika ekonomi kita hanya dikuasai oleh sedikit populasi, sementara the rest dari penduduk itu hanya mendapatkan resources yang sisa dari yang dimiliki oleh kelompok kecil itu. Nah, isu ketimpangan itu penting yang kemudian kenapa tadi Pancasila sebagai dasar negara artinya fungsi pemerintah itu menciptakan policy yang kira-kira akan bisa mengatasi misalnya bagaimana ketimpangan ekonomi diatasi ya. Jadi kalau laporan Infid dan Oxfam mungkin kita nggak setuju. 4 orang Indonesia paling kaya menguasai kekayaannya setara dengan 100 juta orang. Misalnya itu. Jadi satu populasi menguasai kira-kira 60% lebih dari resources, sementara 99 misalnya gitu ya. Tapi generasi muda itu yang kemudian sebenarnya bagian dari permainan ini, permainan politik ini yang kemudian penting nanti untuk saya kira melihat yang namanya kalau lebih ke caranya sekarang supaya meminimalisir. Sekarang kan sosmed kita nge-share apapun, tadi yang Mas Ari bilang juga apapun bakalan tersebar cepat, apalagi orang-orang bisa nggak itu meminimalisirnya. Itu gimana Mas meminimalisir supaya yang di sosmed kayak banyak kan ntar yang akan memanfaatkan itu hal-hal buruk, malah ada psikopat yang mungkin akan lebih menyebarluaskan. Itu gimana Mas Ari sama Pak Agus? Jadi pertanyaannya tentang cara penggunaan sosmed dan sebagainya. Supaya di situ kita juga tetap menerapkan nilai Pancasila, lebih menghidupkan nilai Pancasila untuk anak milenial. Ya, dilemanya begini ya, saya kira di dalam masyarakat demokrasi itu yang namanya kebebasan sipil dan politik itu kan kunci. Jadi kenapa dulu reformasi itu kita memperjuangkan pers yang bebas, masyarakat bebas berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat yang itu dijamin dalam konstitusi. Tapi tadi problemnya ketika kita melihat masyarakat sipil yang tidak sipil, orang memanfaatkan. Sebenarnya gini, yang namanya radikalisme itu kita bukan soal tentang mental psikologi orang yang cacat atau apa yang melihatnya. Itu sebenarnya cara politik untuk memobilisasi ya kekuatan sumber daya untuk mencapai power radikal itu. Jadi kita harus melihat itu sebagai fenomena kolektif. Artinya ini ada orchestrated gitu. Ini organisasi yang kita hadapi. Ya orangnya belum tentu gila atau enggak waras. Atau belum tentu quote and quote misalnya psychologically problematic. Mereka orang-orang yang sangat sadar dengan pilihan politiknya, tapi kemudian yang kita hadapi itu masyarakat demokrasi itu kan seperti itu. Nah, generasi milenial harus tahu tentang itu ya kan, mulai menyadari. Atau Cito bisa ini ahlinya di dia. Ini sekaligus waktu kita sekaligus mau membahas ini dengan kerangka kita sekaligus karena waktu kita terbatas. Saya mau nyambung saja sekaligus memberi kerangka bahwa memperbincangkan Pancasila itu sebetulnya memperbincangkan nilai-nilai yang secara historis punya makna fundamental. Dan secara sosiologis itu relevan karena tantangan hari ini, tantangan ke depan itu cukup kuat, cukup challenging. Dan kemampuan kita mengelola hari ini akan menentukan masa depan keindonesiaan. Tantangannya ini harus dijawab dengan kemampuan menerjemahkan dengan metode yang seperti apa agar generasi milenial itu mampu terbangun engagement, persenyawaan, pelibatan diri. Pelibatan diri sebagai subjek di dalam memaknai Pancasila itu menjadi faktor penentu kita memahami kebangsaan dengan basis pemahaman kita Pancasila. Sekali lagi ini catatan penting dari diskusi kita. Pak Agus cukup banyak menjelaskan kepada kita bahwa Pancasila relevan, Pancasila punya makna dalam kebangsaan kita, dalam sistem demokrasi. Demokrasi kita dengan di dalamnya ada kebebasan,
itu akan makin berkualitas jikalau kemampuan kita memahami Pancasila dengan problem dengan konteks yang ada tepat di dalam metode yang kita pakai. Sehingga generasi milenial kita akan menyambutnya dengan penuh sukacita dan cerdas. Ini akan menjadi karena itu menjadi bagian dari hidup mereka sendiri. Gitu. Saya kira itu. Ya, terima kasih Pak Agus dan Mas Ari. Pak Agus. Ya, sama-sama. Dari narasi lintas generasi ada sedikit penyerahan gift ini. buat Pak Agus. Buat Pak Agus. Khusus Pak Agus. Oke, terima kasih. Mantul, Bro. Oke. Ini bisa langsung saya pakai. Iya, bisa. Di jasnya nggak usah dilepas juga. Oke. Siap. Jos ya. Foto dulu, Mas. Ya. Siap. Terima kasih banyak Pak Agus dan Mas Ari atas waktunya. Acara ini diselenggarakan di G-Spot Gallery of Serendipity and Opportunity. Tentunya acara ini juga diproduksi oleh tim Jampro Kreatif dan Sanggar Maus Tradisi. Serta acara ini didukung oleh Telkomsel The Real 4G LTE. Sampai jumpa di episode narasi lintas generasi selanjutnya. Kombo Sakti Telkomsel, Sakti teleponan, Sakti sosmedan, Sakti streamingan, semua jadi satu di Kombo Sakti Telkomsel, AKDI Kombo Sakti Telkomsel, Sakti teleponan, Sakti streamingan, Kombo Sakti Telkomsel. Sakti buat pakai aplikasi apa aja, kapan aja. Kombo Sakti Telkomsel, gak worry, 30 hari.